Saya Syara Namun Osistiara dengan nomor induk mahasiswa 19101145 dari S1 TT 07. Saya akan membahas mengenai modul 2 yaitu massa dan tugas. Berikut ini akan saya memberikan pembahasan mengenai massa dan tugas. Terima kasih. Dalam modul 2 yaitu massa dan bekas, saya akan membahas tentang tujuan, alat dan bahan, dasar teori, hasil data dan cara perhitungannya, analisa, dan pembahasan. Tujuan dari praktikum modul ini yaitu praktikan dapat memahami konsep elastisitas maupun dapat menentukan konstanta dan periode pada bekas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu modul praktikum mengenai massa dan bekas, software PET simulation, massa and spring, dan yang terakhir, laptop atau komputer. Pada dasar teori akan membahas tentang pegas, gerak osilasi, konstanta pegas, hukum Hooke, getaran, dan frekuensi secara singkat. Pegas adalah komponen yang berfungsi menerima beban dinamis dan memiliki sifat elastis. Pegas mengalami pertambahan panjang ketika diberikan beban. Pertambahan panjang suatu pegas dipengaruhi oleh jenis bahan, diameter, jumlah lilitan, dan suhu. Gerak osilasi merupakan salah satu kajian dalam fisika yang aplikasinya sangat banyak dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, gerak osilasi yang sering dikaji adalah gerak osilasi secara terpisah. Misalnya, gerak osilasi bandul dan gerak osilasi pegas. Pada penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa nilai konstanta pegas dipengaruhi oleh jenis bahan pegas, jumlah lilitan pegas, dan diameter pegas. Semakin besar jumlah lilitan dan diameter pegas, maka semakin kecil nilai dari konstanta pegas tersebut. Konstanta pegas berbanding terbalik dengan jumlah lilitan pegas dan pangkat 3 dari diameter pegas. Konstanta pegas adalah besarnya gaya yang dibutuhkan atau yang harus diberikan sehingga terjadinya perubahan panjang sebesar satu satuan panjang. Sebuah gaya pemulih yang ditimbulkan oleh sebuah pegas ditentukan oleh hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastis suatu pegas. Getaran adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar keseimbangan. Keseimbangan di sini memiliki arti adalah keadaan di mana suatu benda berada dalam posisi diam tanpa adanya gaya yang bekerja. Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu yang diberikan. Untuk memperhitungkan frekuensi, seseorang menetapkan jarak waktu, menghitung jumlah kejadian peristiwa, dan bagi hitungan ini dalam tahap pertama, praktikan menghasilkan data untuk pengukuran panjang dan konstanta pegas untuk berbagai variasi massa, yaitu sebesar 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, dan 250 gram. Untuk mencari konstanta pegas, praktikan dapat menggunakan rumus F sama dengan min K dikali delta X. Pada semua massa memiliki panjang awal pegas yang sama, yaitu sebesar untuk massa 50 gram, perubahan panjang yang didapat yaitu sebesar 0,09 meter, dengan panjang akhir sebesar 0,57 dan konstanta yang diperoleh sebesar 5,44. Kemudian untuk massa 100 gram, perubahan panjang yang didapat yaitu sebesar 0,17 meter dengan panjang akhir 0,65 meter dan konstanta yang diperoleh sebesar minus 5,76 N per M. Untuk massa 150 gram, perubahan panjang yang didapat yaitu sebesar 0,25 meter dengan panjang akhir 0,73 meter dan konstanta yang diperoleh sebesar minus 5,88 N per M. Kemudian untuk massa 200 gram, perubahan panjang yang diperoleh yaitu sebesar 0,33 meter dan panjang akhirnya sebesar 0,81
dan konstanta yang diperoleh sebesar 5 minus 5,93 N/m. Untuk yang terakhir, dengan massa 250 gram, perubahan panjang yang diperoleh yaitu sebesar 0,41 meter dengan panjang akhir sebesar 0,89 meter dan konstanta yang diperoleh sebesar minus 5,97 N/m. Pada lembar data kedua, praktikan menghasilkan data untuk menentukan pengaruh konstanta pegas. Praktikan mengubah spring konstan atau diameter pegasnya pada saat small, middle, and large dengan semua masanya sama, yaitu sebesar small. Perubahan panjang yang diperoleh yaitu sebesar 0,49 meter dan panjang akhirnya menjadi 0,97 meter dan untuk konstantanya yaitu sebesar minus 3 N/m. Untuk spring konstan middle, perubahan panjang yang diperoleh yaitu sebesar 0,21 meter dan panjang akhirnya menjadi 0,69 meter dan konstanta yang diperoleh sebesar minus 7 N/m. Untuk spring konstan large, perubahan panjang yang diperoleh yaitu sebesar 0,13 meter dan panjang akhirnya menjadi 0,61 meter dan untuk konstantanya diperoleh sebesar minus 11,30 N/m. Pada lembar data ketiga, praktikan menghasilkan data percobaan ini menggunakan beban yang bervariasi untuk menentukan konstanta pegas dan panjang pegas, yaitu sebesar 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, dan 250 gram dengan diberi simpang sebesar 5 cm dan sebanyak 20 putaran. Untuk mencari periode, praktikan dapat menggunakan rumus T besar sama dengan T kecil per M. Pada massa sebesar 50 gram, dibutuhkan waktu 9,32 sekon untuk 20 ayunan dan didapatkan periode sebesar 0,466 sekon. Pada massa sebesar 100 gram, dibutuhkan waktu 14,95 sekon untuk mencapai 20 ayunan dan didapatkan periode sebesar 0,7. Pada massa 150 gram, dibutuhkan waktu 19,95 sekon untuk mencapai 20 ayunan dan didapatkan periode sebesar 0,948 sekon. Pada massa 20 gram, dibutuhkan waktu 21,59 sekon untuk mencapai 20 ayunan dan didapatkan periode sebesar 1,80 sekon. Pada massa 250 gram, dibutuhkan waktu sebesar 24,62 sekon untuk mencapai 20 ayunan dan pada massa 150 gram, dibutuhkan waktu 19,95 sekon untuk mencapai 20 ayunan dan didapatkan periode sebesar 0,948 sekon. Pada massa 20 gram, dibutuhkan waktu 21,59 sekon untuk mencapai 20 ayunan dan didapatkan periode sebesar 1,80 sekon. Pada massa 250 gram, dibutuhkan waktu sebesar 24,62 sekon untuk mencapai 20 ayunan dan didapatkan periode. Praktikan mengukur dengan jarak simpangan sebesar 20 cm. Membutuhkan waktu 21,50 sekon untuk mendapat 20 ayunan dan periode yang diperoleh sebesar 1,75 sekon. Dari hasil data pertama, dapat disimpulkan bahwa beban atau massa suatu benda mempengaruhi panjang akhir bekas dan perubahan panjang pada bekas, yang berarti semakin besar massa bekas, semakin besar perubahan panjang dan panjang akhir dari bekas. Dari hasil data kedua, dapat disimpulkan bahwa semakin besar spring konstan, semakin besar pula konstanta bekas dan semakin kecil perubahan panjang pada bekas. Dari hasil data ketiga, dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa benda atau beban benda, semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam 20 putaran, semakin besar konstanta bekas, dan semakin besar periode. Dari hasil data keempat, dapat disimpulkan bahwa simpangan pada bekas tidak mempengaruhi periode bekas dan waktu bekas hanya mempengaruhi konstanta bekas saja. Maka,
dapat disimpulkan bahwa yang pertama, simpangan pada pegas tidak mempengaruhi periode pegas dan waktu pegas hanya mempengaruhi konstanta pegas saja. Yang kedua, faktor yang akan mempengaruhi nilai konstanta yaitu massa yang diberikan simpangan pegas. Yang ketiga, semakin besar spring konstan, semakin besar pula konstanta pegas dan semakin kecil perubahan panjang pada pegas. Maka, spring konstan mempengaruhi konstanta dan perubahan panjang pada pegas. Yang keempat, semakin besar massa benda atau beban benda, semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka semakin besar konstanta pegas dan semakin besar periode. Yang kelima, besarnya konstanta dan delta X mempengaruhi besarnya Sekian pembahasan mengenai massa dan tugas. Saya mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.